Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Pada suhu berapa air dikatakan mendidih, dan pada suhu berapa air dikatakan membeku. Pada suhu berapa orang dinyatakan sakit demam. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab ini kami akan menjelaskan tentang suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya. Bagaimana cara mengetahui suhu benda? Yang pertama, alat indera atau kulit. Yang kedua, alat bantu termometer. Apa yang kalian ketahui tentang suhu? Ketika kamu dari daerah dataran rendah berkunjung ke daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan. Nah, misalnya dari Jakarta ke Bandung. Apa yang kamu rasakan? Kamu akan merasakan kedinginan. Lalu, bagaimana kamu membedakan derajat kepanasan dan derajat kedinginan? Nah, di sini kamu memerlukan suatu besaran untuk dapat mengukur dengan suatu alat ukur. Nah, dari sini muncul konsep suhu. Suhu yaitu suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer cairan. Yang kedua ada termometer bimetal. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai, ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan pada gambar, cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Beberapa termometer yang digunakan zat cair yaitu ada termometer laboratorium, bentuknya panjang dengan skala dari kurang dari 10 derajat Celcius sampai 110 Celcius, menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit, sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Yang kedua ada termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Berikutnya ada skala suhu. Berapa suhu tubuh manusia sehat? Kamu akan menjawab 37 derajat Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu.
Derajat saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dalam penggunaan matematika, perbandingan skala suhu dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada perubahan akibat suhu. Yang pertama ada pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat. Kadang-kadang kamu amati gelas kosong dingin menjadi retak ketika kamu isi dengan air mendidih dari teko. Ini terjadi karena sisi dalam gelas memuai lebih dahulu daripada isi luarnya yang masih dingin. Itu adalah salah satu contoh masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian zat padat. Pemuaian panjang zat padat tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama panjang awal sebelum dipanaskan, kenaikan suhu, dan jenis bahan. Contohnya, jika panjang awal batang logam sebelum dipanaskan adalah I1 dan sesudah dipanaskan adalah I2, pertambahan panjang selama dipanaskan adalah delta I sama dengan I2 dikurangi I1. Yang kedua ada pemuaian luas. Jika benda padat yang kamu panasi berbentuk keping yang tipis, misalnya keping persegi panjang atau keping lingkaran, yang kita perhatikan adalah pemuaian luasnya. Ketika dipanasi, keping persegi panjang bertambah luas. Yang ketiga ada pemuaian volume. Jika zat padat yang kamu panasi berbentuk kubus, balok, atau bola, yang kita perhatikan adalah pemuaian volumenya. Yang kedua, pemuaian zat cair. Menurut gambar di atas, dalam kehidupan sehari-hari kita pun dapat melihat bukti bahwa pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian volume zat padat. Ketika kamu memasak air dan mengisi teko air hampir penuh, apa yang terjadi sebelum air mendidih? Tampak sebagian air tumpah dari leher atau tutup teko. Ketika air dan teko dipanaskan, kedua memuai, tetapi pemuaian volume air lebih besar daripada pemuaian volume teko. Karena itu, pada suhu tertentu, misalnya sebelum air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, volume air lebih besar daripada volume teko. Sebagai akibatnya, sebagian volume air tumpah keluar dari teko. Yang ketiga, pemuaian zat gas. Ketika kamu memasukkan bagian bawah botol ke dalam ember air panas, udara dalam botol memuai. Ini menyebabkan botol mengembang. Ketika bagian bawah botol kamu siram dengan air dingin, suhu udara berkurang. Udara menyusut dan menyebabkan balon mengempis.